eh, menghitung kapasitas penampang ya. Ada dua secara topik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Pertama adalah bagaimana kita menghitung ya kemampuan suatu penampang profil ya untuk memikul beban lentur atau balok ya. Di mana penampang tersebut sebenarnya masih potensial. Artinya kemampuan si penampang tersebut itu dia mampu memikul beban tertentu misalnya seperti itu ya. Dengan misalnya baja WF 600 300. Sudah kita kemarin hitung penampangnya atau kapasitas penampang baja WF 600 300 itu misalnya 135 ton misalnya kemampuannya si penampangnya. Nah, itu belum tentu kemampuan si penampang tersebut ya mampu memikul beban yang disebutkan tadi itu bila gitu ya, bila si profil tersebut kita tempatkan di bentang tertentu ya. Karena kita pahami profil baja itu khususnya balok gitu ya atau balok lentur semakin panjang strukturnya dia akan semakin lemah ya. Jadi eh, profil tersebut bila dia terkategori bentang pendek, maka kemampuan penampang tersebut bisa tercapai. Nah, gitu intinya ya. Makanya kita bisa sebelumnya membahas kapasitas penampang, artinya eh, kemampuan menghitung sebuah profil baja ya. Nah, untuk menentukan seberapa besar kemampuan profil baja tersebut ya, maka kita terlebih dahulu kemarin menghitung namanya jenis-jenis dari penampang. Ada penampang kompak, kemudian penampang tidak kompak, dan penampang langsing ya. Jadi kalau penampang ketiga kategori penampang ini masing-masing memiliki rumus untuk menghitung kekuatan si penampang tersebut. Makanya kita terlebih dahulu menghitung jenis atau eh, karakteristik daripada penampangnya. Apakah penampang eh, kompak, tidak kompak, dan langsing ya. Jadi masing-masing ininya ya memiliki rumus untuk menghitung kekuatannya dan perlu kita pahami ini kita review dulu ya, kita review dulu materi kita. Kalau dia kategori penampang kompak maka kemampuannya itu relatif kuat ya gitu intinya ya. Sedangkan yang penampang tidak kompak itu di bawah kekuatannya di bawah eh, penampang kompak. Dan yang terakhir adalah penampang langsing. Penampang langsing ini dia paling yang terkategori lemah ya. Dia tidak mampu mencapai kekuatan elastisnya, batas elastisnya sudah runtuh misalnya gitu ya. Nah, itu untuk jenis penampangnya ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi bentangnya. Bentangnya juga kita klasifikasikan beberapa jenis bentang ya. Ada bentang pendek, kemudian bentang menengah, kemudian bentang panjang ya. Karena kita pahami kenapa kita menghitung klasifikasi bentang ini ya karena untuk kita juga mengetahui seberapa besar kapasitas bentang tersebut ya. Kalau dia bentang pendek, maka kategorinya dia kuat. Di sini disebutkan kuat ini dia mampu mencapai kekuatan potensialnya tadi yaitu penampang kompak ya. Jadi kalau kita hitung misalnya kapasitas penampangnya bisa mencapai 135 ton misalnya, maka kalau dia terkategori kita tempatkan dia pada bentang pendek, maka dia bisa mencapai kekuatan penampangnya ya. Tetapi kalau kita buat atau kita tempatkan dia terkategori sebagai bentang menengah, maka dia tidak akan bisa mencapai eh, potensialnya tadi itu 135 ton ya. Mungkin di 100 ton dia sudah gagal ya. Padahal kapasitas penampangnya ya sebenarnya bisa mencapai ini.
kekuatannya. Contohnya misalnya, kalau kita ukur misalnya kita kan kekuatan bodi kita itu eh, mampu memikul beban 100 kilogram misalnya ya. Mungkin pada saat itu ya. Tetapi ketika kita diminta untuk mengangkut karung beras tadi itu yang sebesar 100 kilo tadi itu, mungkin masing-masing berbeda ya. Karena kekuatannya bisa jadi dia 100 meter masih mampu gitu ya. Kemudian 200 meter dia sudah KO. Ya. Bahkan mungkin ada yang kekuatannya mampu mencapai misalnya 500 meter. Dia sudah masih mampu mengangkat beban tadi yang 100 kilo tadi gitu ya. Artinya apa? Semakin jauh dia mengangkut, maka semakin lemah kekuatannya. Dia tidak mampu gitu. Nah, si penampang tersebut juga si profil baja juga demikian ya. Kalau dia terkategori bentang pendek, ya karena memang pendek strukturnya misalnya, ya pasti dia kuat. Intinya dia mampu mencapai kekuatan maksimumnya gitu ya. Sedangkan yang kategori bentang eh, menengah maupun bentang panjang dia sudah semakin menurun kekuatannya. Nah, itu mungkin sekedar kita mereview gitu ya materi topik materi kita yang sudah kita bahas di sebelumnya ya. Nah, ini kita masuk ke evaluasi ya. Di sini kita mengevaluasi dari lendutan struktur tersebut ya, baik itu kategori bentang pendek, bentang menengah, bentang ini itu kita cek lendutannya, kita evaluasi ya. Jadi walaupun nanti struktur yang kita desain sebelumnya itu sudah oke gitu, artinya kekuatan si penampang profil lebih besar dibanding beban yang bekerja, itu kan terkategori aman ya, bahwa eh, kekuatan si penampang misalnya 135, kemudian beban yang bekerja yang ditempatkan pada strukturnya 100 misalnya kan aman ya. Yang penting tidak melebihi 135 ton misalnya, karena itu kemampuan maksimumnya gitu ya. Nah, untuk perencanaan baja itu juga kita harus mengecek namanya lendutannya ya, lendutan. Walaupun mungkin dalam lendutan tertentu ya strukturnya masih aman, tapi kapasitas apa nilai lendutannya itu sudah besar gitu. Nah, ini yang ada nanti persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, kenapa kita harus mengecek lendutan ini supaya tidak apa fungsi dari kita mengecek ada batas izin daripada lendutan ya. Walaupun nanti misalnya eh, seperti yang saya sebutkan tadi itu kekuatan profilnya dan kategori panjangnya sudah memenuhi ya, kategori aman, tetapi lendutannya melebihi lendutan izin. Maka itu tetap kita tidak boleh menggunakannya ya. Harus kita ganti profil si penampang tersebut mungkin yang lebih besar lagi gitu. Sehingga nanti lendutannya tidak melebihi lendutan izin gitu ya. Nah, menjadi eh, kenapa pertanyaan kenapa kita mengontrol lendutan? Nah, ini ininya ya, apa namanya? eh, Kenapa kita mengecek dari lendutan yang struktur yang kita desain misalnya ya. Nah, pertama di sini adalah lendutan atau defleksi pada balok baja biasanya dibatasin sampai batas tertentu. Nah, jadi tidak boleh melebihi lendutan izinnya. Jadi dibatasin ya. Termasuk kita misalnya kuliah gitu, mahasiswa. Mahasiswa S1 itu dibatasin waktunya ya. Tidak boleh lebih dari 7 tahun. Kalau 7 tahun ya itu dianggap DO misalnya ya. Jadi segala sesuatu itu kita dibatasin ya, termasuk juga hal-hal lainnya. Di dalam struktur juga demikian ya, dendutannya juga dibatasin, dicek ya. Nah, kenapa bisa atau apa fungsinya kita membatasi lendutan? Ya ini ya poin pertama ya, yaitu lendutan yang besar akan dapat mengakibatkan rusaknya barang-barang atau alat yang didukung oleh balok tersebut. Artinya, kalau lendutan struktur khususnya di sini lendutan balok tersebut ya, itu berdampak dengan ke komponen struktur ataupun konstruksi lainnya. Contohnya ya, kalau dia lendutannya besar pada balok misalnya, nah itu kalau kita perhatikan misalnya di dindingnya ada retak-retak gitu ya, di dinding retak-retak eh, pada temboknya itu bisa salah satu bisa faktor itu penyebabnya adalah
bisa lendutan yang terjadi pada balok itu melebihi lendutan izinnya ya, terlalu besar lendutannya ya. Kemudian kalau kita perhatikan mungkin ada kita masuk ke ruang-ruangan tertentu misalnya yang bangunan tertentu gitu ya. Di lantai 2, lantai 3 itu keramiknya copot-copot gitu ya atau lepas-lepas, bahkan ada yang patah gitu ya. Nah, itu salah satu faktornya akibat terjadinya lendutan di lantai ya, yang mungkin juga itu dipengaruhi oleh balok juga, sehingga terjadi kerusakan pada keramiknya, misalnya untuk penutup lantainya ya. Jadi ini salah satu faktor kenapa kita harus mengecek ya, atau mengontrol lendutan di dalam suatu balok lentur gitu ya. Jadi itu fungsinya ya. Itu yang pertama ya. Itu mengakibatkan adanya kerusakan ya. Kemudian dari segi estetiknya, kalau kita lihat misalnya bangunan yang sudah retak tadi gitu ya, kemudian eh, baloknya terlihat secara kasat mata itu sudah melendung, maka ini kan tentu akan merusak estetik bangunannya ya. Jadi kalau kita lihat banyak retak-retak di sana sini misalnya, walaupun masih berfungsi dan masih kuat bangunannya, tapi kan ini tentu akan merusak estetik daripada bangunan ya. Jadi ini dihindari. Artinya ya untuk menampilkan bangunan yang masih eh, estetik gitu ya, pastinya akan menghindari hal-hal yang retakan seperti itu gitu ya. Kemudian ini faktor lain adalah lendutan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ya. Ini secara psikologis kalau kita lihat misalnya bangunan ya, saya pernah di Banjarmasin tuh eh, jalan-jalan misalnya ke kafe gitu ada bangunan baja gitu ya. Ya biasanya tempat nongkrong-nongkrong ada lantai duanya gitu ya, tapi terbuka gitu, tapi plat baja. Dia kelihatan sudah melendut sekali ya. Kemudian ketika kita misalnya makan di situ di bawah itu ada rasa was-was gitu ya, ada rasa was-was. Oh ini jangan-jangan nanti ini bangunannya runtuh kita menimpa kita gitu. Apalagi yang bagian atas misalnya kan. Ini jangan-jangan ini kapasitasnya sudah melebihi kapasitas ultimate-nya ini. Ini masih aman nggak? Ah, jadi makan aja jadi nggak enak misalnya gitu ya. Karena apa? Karena muncul rasa kekhawatiran secara psikologis bagi pengguna atau penghuni bangunan tersebut ya. Sehingga ini yang dihindari gitu, dampak-dampak dihindari seperti itu ya. Bagaimana kita eh, ketika kita menjadi seorang desainernya misalnya ya, konstrukturnya, maka hal-hal tersebut dihindari ya. Walaupun mungkin secara struktur ya, baja itu semakin melendut misalnya seperti itu, ya itu bisa dikategorikan dia sebenarnya kuat gitu ya, masih kuat. Karena apa? Dia masih melewati batas elastisitasnya ya. Kalau kita perhatikan dari awal materi saya sampaikan ya, bahwa karakteristik baja itu ya, ketika dia misalnya masuk ke ini batas elastisnya, dia masuk ke area plastis ya, semakin kuat ya, grafiknya semakin naik sebenarnya. Ini kan tegangan ya. Ini. Jadi kalau sudah melewati batas elastisnya ya, dia akan naik makanya semakin tinggi walaupun kondisi misalnya melendut misalnya gitu. Atau bahkan kalau kita cek misalnya di pengujian baja ya, dia di bagian eh, misalnya batang baja gitu ya. Ini sudah necking ini, sudah makin mengecil sebenarnya bagian tengah ini sebelum putus. Tapi grafiknya semakin tinggi dia ya. Walaupun dia bentuknya makin mengecil seperti ini, sebenarnya di area ini makin kuat ya, gitu ya. Nah, itu karakteristik baja ya. Walaupun demikian, tetapi dari segi itu tadi ya, psikologis kita sebagai penghuni di bangunan tersebut ya pastinya akan menimbulkan rasa was-was gitu ya. Makanya kenapa kita mengontrol atau membatasi lendutan yang diperbolehkan di dalam suatu desain struktur balok lentur ya atau balok lah struktur balok ya. Nah, untuk menghitung suatu lendutan pada struktur balok ya, baik itu balok konvensional ataupun balok cantilever misalnya gitu ya, maka nanti ada dua faktor yang mempengaruhinya ya. Pertama, dari jenis tumpuannya dan kemudian dari jenis beban yang bekerja, apakah nanti bebannya beban merata, beban terpusat, ya, kemudian ada jepit. Nah, itu nanti eh,
akan mempengaruhinya rumus-rumusnya gitu intinya ya. Tetapi kita di sini sudah disuguhkan gitu ya, rumus-rumus untuk menghitung lendutan yang terjadi pada suatu struktur balok lentur ya. Ini saya ambil beberapa contoh ya. Kalau lebih lengkapnya ya ada di buku teknik sipil yang pernah saya kasih ya, saya kirim ya. Itu bisa di-download. Nanti di situ banyak berkaitan dengan mekanika eh, teknik ya, berkaitan dengan momen primer dan di situ sudah dilampirkan rumus-rumus cara menghitung lendutannya ya. Jadi ini beberapa contoh struktur aja yang saya tampilkan ya, tapi lengkapnya di banyak juga di internet juga banyak itu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini adalah balok cantilever ya, atau banyak penyebutannya, ada cantilever, ada overstack, ada balok gantung ya. Tapi intinya ya tetap sama ya. Jadi kalau di sini ada jepit ya, tumpuan jepit, kemudian di sini adalah beban terpusat atau beban titik ya, maka rumusnya sebenarnya mudah aja ya. Tinggal kita masukin nilai-nilai di dalam rumus ini untuk menghitung besarnya lendutan yang terjadi pada titik P gitu ya, di titik P-nya ya, yaitu eh, besarnya lendutannya adalah P dikali L pangkat 3 per 3 kali elastisitas dan inersianya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang mempengaruhi adalah elastisitas dan inersianya. Kalau panjangnya juga ya pastinya ya faktor-faktor yang di sini yaitu panjang, kemudian bebannya, kemudian elastisitas dan inersia. Tetapi perlu kita pahami di sini ya, eh, panjangnya atau besarnya lendutan itu lebih dominan karena inersia. Jadi untuk memperkecil terjadinya lendutan ya karena pembagi, maka kita usahakan nilai inersia dari suatu penampang itu lebih besar ya. Contohnya gini ya. Ini ada sebuah balok ya. Balok 30 misalnya 30 mili atau 3 senti dengan di sini 5 senti misalnya ya. Posisinya seperti ini. Nah, kalau kita buat posisinya di dalam balok ini eh, berbaring seperti ini gitu ya, maka lendutannya akan besar ya. Dibanding ketika kita memasang atau membuat posisi dari balok itu posisinya tegak seperti ini ya, 30 dan 50 ya. Walaupun penampangnya sama ya, ukurannya sama, tetapi posisi penempatan ketika kita gunakan yang berbaring seperti ini banding tegak lurus seperti ini, maka nilai lendutan yang dihasilkan itu lebih besar yang ini ya. Ini karena apa? Karena dipengaruhi oleh inersia ya, inersia dari penampang ini ya. Karena dia pembagi ya. Inersia dengan posisi berabah gini lebih eh, kecil nilainya dibanding dengan inersia profilnya tegak lurus dibuat seperti ini ya. Jadi ini yang mempengaruhi adalah inersia ya. Tapi itu sekedar tambahan aja ya. Tapi untuk menghitung besarnya lendutan yang terjadi pada titik P ya ini rumusnya ya. Untuk balok cantilever ya. Nah, untuk tetap balok cantilever tetapi dia baloknya apa bebannya berupa beban merata ya, beban merata seperti ini, rumusnya berbeda dengan rumus eh, beban titik tadi ya, seperti yang sudah dimuat sebelumnya ya. Nah, ini adalah nilai rumus untuk menghitung nilai lendutan yang terjadi pada titik B ya ini ya, yaitu Q kali L pangkat 4 per 8 dibagi elastisitas dan inersia ya. Jadi kembali lagi yang mempengaruhi di sini adalah nilai inersia dan elastisitasnya ya. Semakin tinggi nilai elastisitas si profil materialnya, maka nilainya juga akan lebih kecil kalau nilainya lebih besar ya inersianya. Si pembagi lah intinya ya. Nah, rumus ini berlaku semua material ya. Ini tidak hanya untuk material baja di sini ya. Rumus ini.
misalnya kita menggunakan material kayu juga pada balok ini misalnya sama nilainya ya. Tinggal yang kita ketahui nilai inersianya dan elastisitasnya ya. Elastisitas penampang dan inersia dari eh, penampang dan elastisitas material yang digunakan kayu berapa ininya. Sehingga kita bisa menentukan berapa nilai lendutan yang pada titik B ini misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya rumus untuk menghitung lendutan ini tidak berlaku hanya untuk material baja, tapi semua material ya, tergantung nanti di ininya apa elastisitasnya, nilai elastisitas materialnya dan inersia penampangnya ya. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain untuk menghitung balok sederhana yaitu tumpuan sendi dan roll ya. Nah, untuk menghitung berapa besar lendutan yang terjadi pada titik C misalnya atau pada eh, posisi beban terpusat tadi ya. Nah, itu nilainya rumusnya ini ya. Berbeda dengan rumus yang cantilever tadi ya. Ini P kali beban nilai P, kemudian nilai A adalah jarak titik P ke tumpuan ya, arah sebelah kiri ya. Dan B ini adalah jarak posisi P ke tumpuan ya, sebelah kanannya ya. Kemudian dibagi dengan 3 kali elastisitas kembalian, elastisitas kemudian inersia dan panjang ya. Nah, di sini juga kita pahami ya, kalau yang tadi itu di bagian atas nilai panjangnya ya pengaruhnya, kalau di untuk eh, tumpuan sederhana seperti ini ya, pengaruhnya juga di jaraknya ya. Semakin panjang jaraknya ya, kalau kita lihat perhatikan di sini ya, maka juga nanti lendutannya juga akan mempengaruhi ya. Nilai lendutan juga akan besar ya. Karena ada nilai A dan B di sini ya. Kemudian untuk jenis lainnya ya, ini ada empat aja contoh yang saya tampilkan gitu ya. Ya lebih lengkapnya di inilah di buku teknik sipil atau di literatur lain lah ya. Di SNI juga ada itu ya untuk menghitung eh, lendutan pada titik Y ya L dengan beban merata ya. Ini rumusnya ya. Nah, ini ada 4 contoh ya. Tinggal nanti yang mana rumus yang kita gunakan untuk menghitung suatu struktur tinggal kita lihat ya, kita perhatikan nilai dari jenis beban yang bekerja pada strukturnya ya. Terus pertanyaannya, Pak, gimana Pak kalau kombinasi misalnya ya? Ada beban merata seperti ini, kemudian ada beban terpusat lagi Pak misalnya ya. Nah, ini tinggal ditambah ya. Urumin tadi rumus untuk beban nilai Q-nya ini ya. Kemudian karena ada penambahan nilai P misalnya di sini ya tinggal kita tambah di sini ya. P ditambah ya lendutan akibat P ya. Rumusnya ya tinggal ditambah yang di sini ya. Nah, ini PA kali A kali B P kali A kali B pangkat 22 ini ya dibagi ini. Jadi tinggal ditambah yang ini ya di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah eh, lendutan akibat beban P dan ini adalah lendutan akibat nilai Q ya. Jadi berapa nanti totalnya itulah nilai lendutan pada jarak Y-nya, apa titik Y ya. Besarnya Y di titik eh, ya karena ini memang di tengah-tengah umumnya gitu ya. Umumnya terjadi lendutan ya di tengah-tengah bentangnya ya. Nah, itu mungkin beberapa contoh ya. Silahkan nanti dilihat contoh lain misalnya ya. Nah, itu untuk menghitung nilai lendutan. Nah, sekarang ini yang kita sebutkan dari awal tadi ya. Batasan yang harus terpenuhi pada SNI ya. Di sini SNI 2002 ya. Di mana nanti
batasan yang diperbolehkan pada struktur tersebut lundutan yang terjadi yaitu yang ini ya untuk balok biasa ya L per 240 ya. Kalau yang ini adalah balok pemikul dinding yang untuk finish yang getas misalnya untuk beton ya L per 360 karena masuk kategori getas itu ya seperti beton lah ya. Berbeda dengan baja-baja dia lebih ductile ya. Kemarin juga sudah saya sebutkan ya bagaimana eh, karakteristik dari ductile dan getas ya. Kalau getas itu kebalikan daripada ductile ya. Kalau getas itu tiba-tiba runtuh ya tanpa memberikan ciri-ciri pada bangunan misalnya atau pada kolomnya gitu ya. Dia akan mengalami langsung kegagalan struktur itu kalau bersifat getas. Kalau bersifat ductile, dia sebelum mengalami keruntuhan total, dia mampu masih bertahan ya. Kalau ibarat petinju, ya petinju kelas berat itu tuh terkategori getas gitu ya. Jadi jarang sekali petinju kelas berat, misalnya seperti Mike Tyson itu sampai ke 5 ronde, bahkan 4 ronde itu jarang sekali ya. Musuhnya maupun dia sendiri ya dalam bertarung itu. Dia tiba-tiba langsung masih segar gitu sekali pukul langsung KO gitu ya. Itu ciri-ciri dari getas ya. Dalam struktur juga ada seperti itu gitu ya. Kalau dia petinju kelas terbang misalnya atau kelas ringan ya itu terkategori ductile gitu ya. Jadi sebelum dia mengalami KO, dia masih mampu bertahan sampai bisa bahkan 12 ronde. Bahkan habis rondenya masih bisa lompat-lompat ya gitu kan. Masih lompat-lompat mereka itu menentukan siapa pemenangnya misalnya ya. Karena tidak ada yang KO gitu kan. Nah, itu ciri-ciri dari apa ductile dia mampu bertahan sampai 12 ronde gitu sebelum dia mengalami kegagalan total atau KO gitu ya. Di dalam struktur juga demikian ya. Ada ciri-ciri struktur yang bersifat ductile, ada yang bersifat getas ya. Sehingga eh, umumnya ya SNI itu kita diarahkan struktur kita desain bersifat ductile ya. Karena kita rawan di wilayah gempa gitu ya. Sehingga bangunan desain bersifat ductile ya. Tapi kembali lagi di sini untuk materi itu sekedar tambahan. Ini untuk lendutan kembali tadi ya. Ini L per 240. Jadi setiap kita merencanakan suatu balok misalnya ya. Contoh di sini ada 5 meter balok yang kita desain ya. Atau 15 meter seperti yang contoh tugas UTS kalian kemarin. Nah, misalnya ini aja deh 5 ya, 5 meter. Maka lendutan yang diizinkan tidak boleh melebihi ini ya. 5 dibagi 240 ya. Kalau salah 240 ini mungkin sekitar 0,02 meter ya atau 2 senti ya, 2 sentimeter. Jadi lendutan yang diizinkan untuk eh, struktur balok lentur yang 5 meter ini tidak boleh lebih dari 2 sentimeter. Gitulah bahasanya ya. Jadi tidak boleh setiap struktur yang kita desain dengan panjang tertentu, yaitu panjangnya di sini, ya dibagi dengan 240 ya. Nah, kebetulan misalnya contoh kita di sini kita merencanakan struktur 5 meter ya, ya tinggal kita bagi 240 dapatnya misalnya 2 senti. Jadi ini tidak boleh lebih ya. Nah, untuk mengetahui perencanaan dari struktur yang kita rencanakan itu misalnya baja WF 600 300 misalnya, ya tinggal kita hitung rumusnya yang tadi ya. Rumus bentuk struktur kita seperti apa. Kalau seperti ini ya, misalnya seperti ini maka tinggal kita masukin rumus-rumus yang ada ini tadi ya. Nah, jika nilainya yang kita masukkan di sini tadi itu misalnya nilainya 3 senti gitu ya. Setelah kita hitung ini desain kita tadi itu 5 meter di sini ya. Ternyata persyaratannya tidak batas izinnya hanya 2 senti. Kemudian rumus yang kita masukkan ternyata dia 3, sekian misalnya 2 sentimeter. Nah, ini sudah tidak memenuhi eh, izinnya ya.
tidak diizinkan karena dia karena lebih dari 2 cm ya. Terus solusinya gimana, Pak? Ya, ini berarti penampang WF ini tadi tidak diizinkan untuk kita gunakan. Mungkin ya kita perbesar dimensinya gitu ya. Kita perbesar dimensinya baru dapat nilai nanti. Yang penting tidak boleh 2 cm ini tadi ya. Pak, tadi sudah dihitung sebenarnya Pak, penampangnya sudah mampu Pak, sudah aman. Kemudian bentangnya juga sudah aman gitu ya. Tapi di lendutannya Pak yang bermasalah ini melebihi. Nah, tetap diganti ya. Karena sesuai dengan SNI yang kita eh, tetapkan di sini, yang kita gunakan ini, dia tidak boleh melebihi dari 2 cm gitu ya. Kalau tetap kita nanti lakukan itu gitu ya, kita gunakan itu, ya itu tadi konsekuensinya kembali lagi di materi sebelum apa di slide sebelumnya tadi ya, bisa jadi terjadi nanti lendutan yang lebih sehingga nanti terjadi retak-retak ya. Walaupun strukturnya aman, misalnya bisa digunakan gitu ya. Tetapi nanti ya bisa dinding retak, bisa keramiknya lepas. Yaitu kalau kita tetap menggunakan profil tersebut walaupun nanti dari segi perhitungan sudah terkategori aman gitu ya. Nah, ini jadi batasannya ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal di sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan mumpung ini masih sisa 2 menit lagi sebelum kita ganti link Zoom-nya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan kita lanjut ke contoh perhitungan ya. Nah, ada sebuah balok gelegar ya, profil baja WF 600 300 ya. Kemudian tebal dari webnya 12, kemudian flange-nya 20 ya. Dengan panjang bentang 15 meter ya. Kemudian diminta lakukan evaluasi terhadap gelegar tersebut. Maksudnya evaluasi di sini ya dicek gitu ya. Seberapa besar kemampuan dari si penampang ini ya. Apabila gelegar memakai pengaku lateral, kemudian dia menggunakan pengaku lateral ya sebanyak 4 buah, 1 2 3 4, sehingga dia memiliki bentang masing-masing 3 bentang dengan lebar 5 meter 5 meter ya. Kemudian mutu bajanya BJ 37 ya. Kemudian diminta diminta juga dihitung lendutan yang terjadi ya. Berapa lendutan maksimumnya dan kita cek seberapa besar ini izinnya ya, dan berapa lendutan yang terjadi ya. Tinggal kita nanti bandingkan kalau izinnya misalnya nanti misalnya 3 cm dan eh, profilnya struktur kita itu terjadi lendutan sebesar 5 cm misalnya, maka itu tidak diizinkan, tidak dibolehkan ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya soal ini ya sama aja dengan soal yang sebelumnya ya. Ini tinggal menghitung ulang aja sebenarnya. Tetapi di sini di soal ini tidak disebutkan berapa besar bebannya. Kalau di soal sebelumnya di sini ketahui beban matinya 500 gitu kan. Kalau nggak salah itu seperti itu. Kemudian beban hidupnya 1.500.